Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan hari ini ya. Nah, spesial hari ini saya bersama dengan Ade Farah. Nama lengkapnya ini Ade Anindita Faranisaki. Betul, pengucapan saya bilang tante kayaknya saya ya atau bude. Ade Farah ya, Ade Farah, Ade Anindita Faranisaki bersama dengan Pak Agan. Ya, hari ini bersama kita. Nah, siapa Ade Anindita Faranisaki? Jadi tentu kayaknya kalau untuk warga Jombang sudah nggak asing lagi, gitu karena Ade Farah ini adalah finalis 15 besar Hafid Indonesia 2019 di RCTI ya, itu tahun kemarin. Oke, saya akan sapa Ade Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ade Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini sore-sore begini biasanya ngapain aja? Biasanya mainan sama adik. Oh, kalau jam segini mainan sama adik ya. Murojaahnya jam berapa biasanya? Habis subuh. Kemudian habis sholat duha sama habis maghrib. Habis subuh, habis sholat duha sama habis maghrib. Jadi memang nggak mengganggu kegiatan bermainan juga ya Pak ya? Iya, enggak. Nah, ini bersama saya Pak Agan juga selaku ayahanda dari adik Farah. Jadi tentu sangat membanggakan saya juga sebagai warga Jombang Pak. Pada saat lihat adik Farah di televisi, aduh saya juga ikut bangga gitu. Ternyata ada anak dari Jombang itu yang kemudian bisa paling tidak menunjukkan gitu ya kemampuannya terutama ini di Hafid Indonesia. Nah, ini mungkin lebih dijelaskan atau mungkin awal maaf ya Pak ya. Ade Farah ini usia sekarang 8 tahun. 8 tahun ya, Dek? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kelas 2 SDIT Arhul Jadid. Arhul Jadid. Kelas 2. Sekarang hafalnya berapa juz, Pak? Alhamdulillah 21 juz. Udah 1 juz sekarang ya, Dek ya? Wow, alhamdulillah. Nah, ini yang terbaru itu Ade Farah ini informasinya kan finalis lomba Qiraat Internasional MTQ yang digelar Quran Plan dan National Hufad Association. Ini lembaga pengembangan Islam di London, Inggris. Wow, dan ternyata juara kedua kemarin itu. Selamat. Seneng nggak, Dek? Seneng. Dapat tadi apa sih? Belum dikirim. Oh, belum dikirim. Hadiahnya belum dikirim. Kalau hadiah kayak bonus ya Pak ya. Iya, Hadiah itu bonus ya. Nah Pak, gimana sih Pak? Saya pengen dapat cerita dari Pak Agan terutama gitu ya. Gimana mendidik adik Farah yang masih kelas 2 tapi sudah bisa berprestasi seperti ini. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang bahwa pada hari ini kami diundang ke acara podcast sore hari ini. Kalau dulu sih sebenarnya tidak menyangka putri seperti ini. Kita itu dulu awalnya itu kan setiap kali cerita pasti kita jawab niat kita itu dari awal ingin putri kami itu lebih baik daripada orang tuanya, khususnya dalam mengaji, dalam bidang agamanya lebih baik. Itu sih yang pertama. Tentu niat. Semua orang ingin begitu. Ya gitu. Betul, itu niat pertama kali seperti itu. Kemudian kita pilihkanlah dia sekolahan di PGTK, jelasnya PGTK Al Muhsin di Ngoro itu. Di Ngoro. Oh. Jadi rumahnya di mana Pak? Rumah kami sekarang di Pandanwangi, cuma di sebelumnya Pandanwangi. Kami tinggal di Ngoro. Oh, di Desa Batang jadi pada Ngoro. saat itu cari yang di Ngoro ya? Ya betul. Jadi kita pilihkan di sana, kita cari informasi. Kalau sekolahnya dulu tuh kalau boleh cerita itu kecil biasa gitu. Cuma kami dapat informasi mengajinya bagus, mengajinya bagus sama pas pada saat TK ya? Iya, pada saat PAUD, pada saat PAUD. Hasilnya bagus-bagus gitu. Akhirnya kita ke sana, sekolahnya masih kecil. Wah, tapi tidak apa-apa, niat kita ingin mencari waktu masuk TK memang sebelum usianya?
Enggak ya, memang ya waktu usianya ya. Itu, cuman ada informasi dari guru memang. Iya betul, ada temannya mamanya gitu, itu bilang ngajinya bagus gitu. Akhirnya kita sekolahkan di situ. Oh iya. Dia alhamdulillah memang pada tahun pertama atau sampai PAUD ke TKA itu alhamdulillah mengajinya alhamdulillah sudah cukup bagus, bahkan sudah bisa baca Al-Quran Kak ya, sampai TKA itu sudah bisa baca Al-Quran. Itu surat-surat pendek juga sudah hafal. Diajarkan, tapi tidak program khusus menghafal, belum gitu. Ada, cuma sekedar setiap pagi gitu Kak ya dihafalkan setiap pagi gitu. Masih ingat ya Dek ya? Iya, waktu masih TK. Soalnya masih sampai sekarang ataupun kami tetap ke guru kami yang di Ngoro tetap gitu. Ya, gimana pun guru tetap, jadi walaupun kadang restoran ataupun ngobrol gitu tetap kita. Seperti itu. Kemudian setelah dari TK itu kebetulan qadarullah atau takdirnya itu ada suatu kejadian, metode mengajarnya itu untuk sementara dihentikan dulu. Lebih tepatnya metode belajar qiraati. Pada saat itu pakai metode qiraati diganti? Bukan diganti, ibaratnya ada sertifikasi ulang atau semacam itu untuk ustazah-ustazahnya. Sama kepala sekolahnya Pak Yunus. Itu kemudian untuk sementara daripada anak-anaknya itu tidak ada metode atau mengaji biasa, dibukalah program hafalan. Itu kalau tidak salah waktu saya itu TKA atau mau masuk TKB ya kayak mau masuk TKB Farah itu. Pada itu kita ya masih di TK itu ya Dek ya? Masih di TK itu ya? Masih di TK itu. Masih di TK itu. Kemudian kami butuh waktu 1 bulan itu buat Farah biar hafalan. Khawatirnya kan gini-gini, khawatir kan ada kalau menghafal gini-gini gitu. Karena kita ikhlasan coba ikut saja gitu. Alhamdulillah kok sampai kemudian sampai akhir TKB atau kurang lebih 1 tahun untuk program Farah waktu itu hafal kurang lebih 10 juz. Wow. 9 mau 10. Tapi mau ke 10. 9 ke 10. Ya, itu di awal TK. Mau ke TK sampai ke TKB ya. Sampai ke TKB. Berarti di TKA kan itu TKA ya? Ke TKB. Di TKA ke TK. Nah, Devara kenapa sih kok bisa tertarik gitu menghafal? Atau udah kalau baca kemudian lengket aja di otak gitu? Atau karena memang guru-gurunya enak gitu atau gimana? Karena seneng atau gimana? Ya karena seneng. Karena seneng ya. Dasarnya emang seneng ya. Soalnya kan dari kecil kan mesti kalau di mak itu kan mesti mak itu neneknya. Iya. Kan kita di Ngoro sama mak. Mesti lihat Hafiz Indonesia yang dari kecil itu memang lihat Hafiz Indonesia. Emang udah seneng lihat ya? Iya. Dari dulu ya, lihatnya sama mak. Saya sama orang tua saya sama mamanya waktu itu bekerja. Jadi seringnya sama nenek ya akhirnya. Gitu. Sama mak sambil nonton itu ya. Kan setengah 2, jadi habis tidur nanti terus dibangunin, sholat dulu baru lihat. Gitu. Termotivasinya juga dari acara itu memang ya. Ya salah satunya seperti itu. Jadi sambil menghafal, pengen deh masuk televisi itu gitu ya. Nah, terus abis dari TK itu? Ya itulah. Kemudian kita ada perkembangan yang itu tentu sangat signifikan gitu ya, karena baru di TKA itu sudah 10 hampir 10 juz. Generasi pertamanya juga kok alhamdulillah. Di rumah juga murojaah apa? Gimana? Di rumah juga murojaah. Sistemnya kan tetap nambah itu dari rumah. Nambah di rumah ya. Ke ustaz-ustaznya, guru-gurunya seperti itu. Gitu. Treatmentnya gimana sih Pak? Di rumah ini? Kalau di sekolah tentu sama ustazahnya ya. Nah, kalau di rumah? Di rumah sama mama. Sama mama. Yang telaten ini kayaknya saya belajar sama mamahnya harusnya nih. Gimana mama ngajarinya deh? Apa ya rutin gitu habis sholat duha tadi habis subuh sholat duha gitu ya. Lebih pendek lagi waktunya. Karena mamanya kan bekerja. Cuma habis maghrib doang. Ketemunya cuma habis maghrib ya. Sholat subuh pagi. 4:30 itu sudah mandi. Biasa dulu 4:30 sudah mandi, sudah langsung sholat subuh, langsung
siap untuk terus setengah 7 kan sekolah, mama juga kerja. Itu kerja. Terus kalau jam 12 kan mama istirahat, itu pulang apa buat ngasih soal yang di sekolah itu kayak tambah-tambahan kayak gitu, cerita-cerita terus pas siang hari mama pulang istirahat itu sempet ya ngasih nulis kayak tambahan, penjumlahan kayak gitu. Terus nanti dikerjain kan bangun apa terus kan sholat duhur sebelum ada itu kan belum sempat lihat. Terus habis itu bisa sholat duhur baru lihat apa habis Indonesia kalau dulu. Kalau pas Ramadan ya itu ya pas Ramadan adanya ya. Tapi kalau nggak pas Ramadan ya kan cuman itu. Terus kalau sudah setengah 2 kadang TPQ jam 3. TPQ-nya jam 3? Iya. Di mana TPQ-nya? Sama di sekolah. Oh di sekolah juga. Oh berarti di sekolah ada TPQ. Betul, ya sore. Oh gitu. Iya. Jadi memang bisa jadi hari-harinya juga lumayan full ya. Karena ini anaknya manut. Jadi dalam artian kalau mamanya pulang sore dia sudah duduk di kursinya. Karena dasarnya seneng, Pak. Iya betul lah itu. Nah ini resepnya dulu mamanya pas hamil gimana? Nah itu tidak ada resep. Kalau tanya resepnya tidak ada resep. Sering-sering diperdengarkan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kok. Mudahnya itu karena waktunya mamanya itu ya terbatas, tapi Farahnya manut. Jadi artian istiqomahnya kita di waktu terutama itu. Karena kita dari keluarga yang bukan penghafal Al-Quran gitu, jadi otomatis ya andalan kita ya waktu itu saja. Jadi artian istiqomah waktunya itu. Istiqomah waktunya. Itu sampai. Itu paling tidak kan bisa lah ya Pak ya istilahnya kalau mahrojnya atau ya, apa. Itu ya gitu makin kesini otomatis. Kalau ilmu seperti itu makin kesini setelah lomba, setelah kita aktif Hafiz RCT itu, kemudian lebih banyak memperhatikan ilmu-ilmu semacam itu. Mamanya kurangnya ini tetap ke usahanya, tapi mamanya tahu ini yang kurang tepat. Akhirnya mau nggak mau ikut belajar gitu ya Pak. Belajar, sering ikut lomba, jadi kan tahu yang poin ini. Jadi sisi baiknya lomba itu adalah untuk menilai itu tadi, jadi kita lebih banyak belajar di situ. Biasanya ada target tidak untuk adik Farah sendiri? Saya harus menghafal segini gitu dalam satu hari misalkan. 1 bulan itu bisa dapat 1 juz. Tapi target kita tidak ada. Biasanya kalau misalkan lancar, suasananya enak, kita tidak ada patokan harus. Gitu ya, enggak ya. Bisa 1 bulan rata-rata 1 bulan sampai 1 bulan sambil jalannya betul. Gitu nggih. Kita tidak ada kayak misalkan minggu-minggu ini kita santai dulu, yang penting anaknya semangat gitu. Itu aja sih sampun. Memang yang paling susah ini kan menanamkan istiqomahnya apalagi untuk anak. Nah, untuk anak-anak gini kan apalagi zaman sekarang Pak ya. Zaman sekarang gini kan banyak sekali gangguan televisi, HP, kemudian juga ya kalau bermain kan masih bermain dengan teman-temannya ya kan. Nah, ini bagaimana caranya untuk membatasi ya atau tidak sama sekali? Kami hampir tidak membatasi. Kebetulan kita yang penting Farah tahu waktu. Oh gitu. Betul. Dalam artian kalau pagi, misalkan kondisi sekarang kan pandemi ini, mungkin teman-temannya di rumah kan banyak juga. Jadi kalau pagi selesai dia murojaah atau itu ya sudah lepas. Waktunya jam 11 atau jam misalkan setengah 11 sudah waktunya dia pulang ya. Dipanggil lah langsung pulang pun gitu mau. Dan sorenya sama. Kalau sore kita agak santai mungkin ya setelah sholat duhur aja mungkin ya sebentar, mungkin kalau misalkan ada tambahan atau kalau sekarang ada lomba itu biasanya sore itu kita manfaatkan. Dia santai lagi sama adiknya tadi cerita sampun. Habis maghrib sampai malam itu biasanya waktu yang mungkin sampai jam 8 setengah 9 itu yang tidak bisa diganggu gugat biasanya. Jam 8 sampai setengah 9. Habis maghrib sampai jam 8 setengah 9 itu yang mungkin paling waktu tidak bisa gugat sama paginya itu mungkin. Tapi kita ya berhubung sekarang kita pindah ke Jombang juga kita habis itu ya seringan sepedaan setiap hari, hampir keluar setiap hari juga. Jadi santai, kita nggak ada patokan gitu hanya kalau pas lagi ada mau ikut lomba lebih kalau untuk hafalannya itu dia patokannya mungkin satu halaman itu kayak gimana enggak? Halaman untuk hafalannya 1 kali dudukan itu nambahnya halaman itu biasanya itu kan menjadi
dua baris. Dua bagian. Dua bagian. Jadi separuh. Iya. Apa separuhnya itu dibacanya itu 10 kali. Separuh itu 10 kali dibaca. Itu kemudian dihafal. Ya, kan dibacanya biasanya itu otomatis hafal sendiri gitu dibaca. Saya satu ayat belum hafal belum tentu. Oh, berarti separuh. Ya, separuh Dibaca 10 kali, kemudian dihafal. 10 kali. Oh, bawahnya lagi 10 kali. Ya, gitu terus habis itu diulang sampai biasanya kan sampai sore. Maksudnya kan ya ada waktunya tapi ada sorenya kalau diulang lagi nanti sorenya. Ya. Kan siang juga ada jam 8 ya. Oh, pagi dah. Iya. Pagi. Ya kan subuh terus. Oh iya ya. Sama duha, habis duha duha. itu biasanya itu juga ada yang habis asar juga ada sama maghrib. Habis asar. Terus maghribnya itu baru yang disemak sama nambah lagi gitu. Maghrib nambah lagi. Wah, Tapi kan terus nanti disemaknya kadang asar, kadang maghrib gitu. Terus besokannya ngulangi lagi gitu. Iya. Oh, gitu. Tapi ya cepat, Pak. Iya. Saya nggak bisa ini ya. Berarti terus setiap hari harus gitu ya, Mbak? Enggak harus setiap hari begitu, tapi paling tidak patokannya itu dia setengah halaman itu. Oh, itu dia bikin patokan sendiri atau memang dari ustadzahnya? Dari mamanya sendiri itu kan kalau dia full itu biasanya yang akhir-akhir ayat atau akhir halaman itu paling lemah hafalannya. Oh gitu. Jadi ya. Nanti separuh dulu. Ada dicapek mungkin ya, di akhir-akhir itu ya. Kalau langsung full banyak 10 langsung itu kualitas yang bawah itu yang lemah biasanya seperti itu. Oh. Iya. Kemudian baru murojaah ke ustadzahnya pas ketika ketemu. Betul, kalau misalkan murojaah kalau ke ustazahnya itu kalau sama ustazah di sekolahan juga ada. Kemudian di Ngoronya biasanya setiap Jumat sampai Sabtu gitu. Jumat Sabtu malam kita pulang ke Ngoro gitu. Tetap setoran. Biasanya kita setorannya setiap kalau sudah tuntas 1 juz biasanya seperti itu. Kalau gitu. Betul. Oh, iya. Kalau dulu di sekolah masih bisa, kalau ada jadwal sekolah dia masih bisa setoran per juznya, satu suratnya itu bisa store. Tapi sekarang kan mungkin ustazahnya di sekolah kan juga repot sekarang situasinya Jadi ibaratnya kita tetap. Nah, antara dulu dan sekarang sebelum pandemi sama sekarang pandemi kan juga beda. Beda kan ya. Nah, berarti lebih mudah waktunya, ini bukan berarti lebih mudah. Bukan berarti lebih mudah malah nggih. Oh iya, karena jarang ketemu sama ustadzahnya juga. Iya betul. Tapi belum tatap muka ya Dek ya? Belum ya? Pengajarannya belum ya. Nah ini malah ketemunya juga bisa jadi jarang gitu. Iya betul. Jadi murojaahnya banyakan di rumah kayaknya gitu. Iya. Lebih enak mana sih? Ketemu sama ustadzah atau di rumah? Di rumah. Oh, lebih enakan di rumah ya, karena lebih leluasa bisa jadi begitu ya. Iya. Kalau sama ustadzahnya siapa aja? Ustadzahnya namanya siapa aja? Yang di Ruhul Jadid yang mengajar buat hafidnya juga banyak. Kalau di kelas itu dulu waktu kelas 1 itu sama Ustadzah Vela. Tapi kalau misalkan setoran 1 juznya itu sama Ustadzah Ainin atau Ustadz bukan. Lupa ya. Ustadz siapa gitu. Ngoronya ke Ustadz Yunus. Oh, di Ngoronya ke Ustadz Yunus. Oh iya. Cerita Dek waktu ikut yang di RCTI di Jakarta itu, perjalanan ke sana. Wah, exciting paling, orang dari kecil udah dilihatin pengen ternyata bisa lolos gitu. Waktu itu antara dari berapa orang Pak itu dulu? Yang dari sini? Yang dari Jawa Timur ya? Jawa Timur ya. Kita tahunya ketika audisi yang pertama. Jadi alhamdulillah dari sana itu supportnya sangat luar biasa untuk acara semacam keagamaan, misalkan lomba hafalan ini sangat luar biasa supportnya dari sana. Itu dulu itu kami sebenarnya nggak nyangka karena kita kan nggak pernah lihat TV. Saya pribadi sama mamanya. Farah sebenarnya jarang lihat TV kecuali acara tertentu. Mungkin itu sama emak nontonnya itu. Itu pun sama emak. Dia lebih banyak mungkin malam kalau mau tidur lihat sinetron sama bunga tidur jadi jarang lihat TV. Saya sendiri nggak pernah lihat acara itu juga, hampir nggak pernah. Tahu, kan kita kerja. Tahu, ya tahu tapi nggak terlalu ini terlalu mengikuti.
kita dapat brosur, dia yang cerita, coba berani ikut, berani gitu kan. Ya sudah kita daftarkan, kok alhamdulillah langsung ada audisinya via telepon sama video gitu. Oh gitu. Iya langsung gitu, langsung. Sebenarnya kalau sekarang kita banyak lomba online itu memang juga agak susah sebenarnya. Online itu lebih kadang-kadang aku tidak bisa, kadang-kadang kurang koneknya, itu konsentrasinya juga repot karena beda sama kalau lomba langsung. Makanya kalau sekarang lomba online banyak tapi kayak konsentrasinya itu lebih susah sebenarnya. Iya. Kalau lomba langsung itu kan konsentrasinya sudah, memang dia niatnya sudah ikut. Kalau online itu agak dari dulu langsung kita tidak nyangka online ditelepon langsung diajak sambung ayat, kurang lebih hampir 30 menitan waktu itu dia telepon itu langsung kurang lebih dari Jakarta langsung. Alhamdulillah kok kita dinyatakan lolos untuk seleksi awal audisinya. Jadi seleksi itu via itu dulu. Awalnya kita kirimkan video dulu, biografi sama video dulu. Ada formulir kita kirimkan itu, langsung kemudian dites via telepon itu, baru kemudian ke audisi ke Jakarta. Audisinya semuanya dikumpulkan di Jakarta, semua fasilitas dari sana semuanya. Jadi saya sampaikan juga seperti itu. Dari semuanya dari sana. Pesawat itu juga dari sana. Iya. 12 kali. Apa deh? 12 kali. Apanya yang 12 kali naik pesawat. Oh, naik pesawat 12 kali. Kok banyak? 12 kali. 12 kali. Bolak-balik gitu? Iya. Oh, maksudnya bolak-balik gitu ya? Waktu audisi itu? Audisi kita dari audisinya, terus pulang lagi. Ya pulang laginya, Ini semuanya lagi. dari sana, semua apartemen, Gitu. hotelnya, semuanya sudah validasi untuk acara keagamaan. Kita apresiasi sekali itu kegiatan itu. Dari Jawa Timur waktu itu ada kurang lebih 8 atau 10-an kurang lebih. 8 atau 10-an. Ya, yang audisinya banyak, yang dari sini aja 5. Ica yang itu. Masih ingat ya, Dek ya? Iya. Kenal? Yang dari Malang kan masih ada, dari Banyuwangi kan juga ada. Oh iya sih. Ya, banyak, kurang lebih kalau dari Temennya sana yang dari Banyuwangi? kalau dari Banyuwangi ada, dari Jombang. Teh sebelumnya kan nggak kenal ya, Dek ya? Nggak kenal. Nah, di sana baru kenalannya gitu ya. Iya. Dan acaranya di sana audisi, ya kita berangkat, saya ikut sendiri. Kalau saya ikut sendiri berangkat, Iya, karena harus mengawal. Karena cuma dapat 2. Karena kita juga informasi sangat terbatas. Soalnya kan Jombang baru Farah ini, Kak, Jombang. yang Jombang iya kayaknya. Jombang baru Iya. pertama kali ini juga. Jadi kita Iya, juga makanya dari langsung Jombang. berangkat itu, kemudian di sana juga langsung sampai sana sore, malam, pagi syuting, langsung audisinya itu langsung. Pengumuman kurang lebih itu 2018 akhir sampai kemudian Desember itu audisinya ya. Iya, Desember. Masih ingat dia. Desember audisinya. 2018 Desember. Oh, tanggal 18 Desember itu audisi. Terus masuk karantina kurang lebih bulan, dikabari kita Januari Januari. kalau masuk ke itu 30 besar. Terus Maret ya waktu itu. Ya Maret kurang lebih Maret. Soalnya itu kan acaranya buat bulan Juni, kita itu bulan Maret. Jadi syuting dulu. Terus syuting dulu. Kasih. Banyak temen seneng nggak? Yang paling di deket waktu itu dari mana? Waktu sekamar sama temen. Oh, sekamar sama dia. Siapa namanya? Rika. Oh. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Sampai sekarang masih ini, masih telepon, Adek? Ya punya grup ini ya, grup WhatsApp-nya ya. Dari situ terus masih hubungan. Kok berhasil masuk. Sampai Sampai kemudian acara sampai 15 besar tereliminasi. Soalnya Farah itu peserta paling kecil juga kebetulan. Iya, kayaknya dulu itu saya ingat. Kan 5 sampai 10. Farah usia waktu itu kan 6,5 tapi hitung 6 tahun. Jadi secara ini syaratnya 5 sampai 10 ya, Pak ya? Ya, waktu itu 5 sampai 10. Sekarang tahun 2020 ini 5 sampai 8. Lebih di ini. Iya. Jadi mungkin ya karena kita ya semangat aja ikut sudah. Iya, betul. Gitu, tapi dia memang anaknya itu kayak nggak ada beban gitu, nggak? Kayak nggak ada beban. Di itunya. Iya, kayaknya dia. Tapi di belakang layarnya. Tapi kalau terlihat begini juga kayaknya nggak ada beban. Kemudian dia ceria-ceria aja gitu. Tapi kalau memang begitu ya. Banget anaknya tidak seperti itu. Khas banget gimana? Kalau dicari itu sampai hostnya Irfan Hakim itu ya kita ceritakan.
dia kenal Farah itu ya ini di belakang layarnya grogi sudah. Oh gitu ya. Sangat muta. Pegang biasa selalu pegang kresek. Kan Farah Hakim selalu paham bener ya. Kebetulan kalau tapi ketika makanya saya seneng dengan lomba, justru dengan lomba langsung gitu sekalian selesai. Iya. Jadi baratnya sudah tampil sudah. Kalau online gini persiapannya kayak apa? Para online pun dia agak online pun tetap demam dia. Ya, kan malah enggak enak, enggak nyaman malah. Sekalian lomba selesai. Kalau lomba, tapi alhamdulillah ketika tampil ya sudah insya Allah. Cuman terus dibandingin lagi. Biasanya kita kata sedat itu Oh gitu. Jadi, Ditanya yang muntah-muntah dulu itu gimana? Nah betul itu memang groginya ya sampai sekarang. Karena dia karena nervousnya kan yang dirasain apa sih Dek? Mesti nderdek. Oh nderdek gitu ya. Oh nggak ada resep gitu apa ngilangin nderdek gitu dari ustazah? Pokoknya dihilangin aja sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Oh. Ya, tapi padahal dia terus kemudian kan bisa mengatasi dirinya. Iya gitu betul. Kalau dia sudah on tampilnya, insya Allah ya mungkin ya dari sekian puluh penampilan ya mungkin 1 atau 2 yang baru agak terganggu ketika tampil. Awal-awal. Iya betul. Tapi kalau di belakang layarnya muntah gitu. Muntah ya. Betul, muntah. Oh iya. Gitu. Tapi nggak sakit perut kan Dek? Enggak. Karena groginya itu terus kemudian muntah. Oh gitu ya. Iya betul masalah kresek itu. Pertama kresek itu. Makanya mamanya itu jarang ikut ketika lomba. Karena nggak tega mungkin. Nggak tega. Iya. Jadi sayangnya ya siap kresek ya muntah gitu. Lah tampil. Ya kadang-kadang lucu. Selalu apalagi lomba gitu ke Surabaya kemana sering lomba tapi semesti semacam itu tapi setelah lomba menang ya biasa lagi menang gitu kan lucunya gitu. iya ini biasanya grogi ini kan kemudian diikuti pas tampil juga grogi gitu ya. Tapi alhamdulillah dan dia enggak soalnya mungkin kalau hafalan dia kan fokus hafalannya tinggal kalau lupa atau apa ya mungkin ada hal itu wajar cuma ya dia sudah fokus sama ngajinya itu enggak fokus sama kalau sebelum tampil mungkin bayangannya enggak tahu apa. Iya, tapi kan enggak apa-apa kan Pak ya? Maksudnya enggak berpengaruh apa-apa gitu dengan muntahnya ini. Enggak ya. Buatan cuma nervousnya itu. Cuman karena nervousnya itu. Iya. Padahal ceria begini loh, enggak kelihatan nervous sama sekali beneran. Oke, nanti tentu pengen tahu suaranya deh harus ini. Pengen tahu kalau di sini kan enggak nervous kan? Enggak lah. Enggak pasti enggak. Nah ini mungkin bisa dikasih tipsnya Pak punya anak yang supaya bisa istiqomah paling tidak gitu karena ya itu tadi di zaman sekarang ini anak di zaman sekarang ini apalagi susah sekali kan dengan berbagai macam gangguan gitu. Nah istiqomah ini kan susah Pak. Betul. Saya yakin pasti ini kalau tidak telatennya mama atau jenengan gitu ya yang memang betul-betul bisa. Kesepakatan dulu sama orang tuanya dulu, mungkin kesepakatannya dulu. Karena tadi bilang saya butuh waktu 1 bulan untuk Farah ikut menghafal itu 1 bulan, tapi kita sepakati dulu. Ingat-ingat kita itu ya itu tadi mengaji ya sekedar bisa gitu, akhirnya apalagi hafalan enggak asing lah ibaratnya. Terus akhirnya kita menyati komitmen bagaimananya gitu, terutama bagi waktu itu. Jadi ya tugas saya jadi kalau saya pribadi karena ada komitmennya waktu itu ada di misalkan adiknya berarti benar-benar adik itu saya yang pegang. Misalkan saya teknisnya. Nah ini kan komitmen ini yang harus teknisnya itu. Waktu kita pegang, kemudian adiknya teman saya pegang, keluarga yang lain, keluarga kakek neneknya juga. Harus saling mendukung. Dalam artian karena kadang-kadang itu ada kalau apalagi kakek nenek kan tidak tega atau semacam itu. Dalam arti tidak tega itu ngaji terus atau apa kadang-kadang itu muncul hal semacam itu yang kita sepakati bersama dulu. Itu dulu kesepakatan keluarga dulu sudah jelas bahwa kita akan istiqomah ini. Kemudian ya sudah Farahnya ini kebetulan ya itu dari kecil itu sudah waktunya duduk. Dia Farah itu tipikal anak yang mungkin kalau dibilang cerdas itu enggak, tapi tekun, rajin. Betul. Jadi di situ. Jadi tekun, mau berusaha, mau ulang lagi. Ya jengkel pasti ada, tapi
dia itu otomatis diulang lagi. Terutama mamanya itu. Kalau pas ngatasi mood gimana Pak? Biasanya kalau selesai ya selesai gitu kayak. Kalau kan sudah capek. Namanya anak biasa ada mood yang gitu aja sih ya. Lebih naik banyak. turun Ya gitu. ada kalanya mamanya tegas pasti ada. Tegasnya mamanya pasti ada penekanan karena tahu kemampuannya anaknya. Biasanya yang lebih tegas mamanya apa pencerengan? Mamanya. Oh mamanya. Mamanya terutama dari badan kan menambah hafalnya kan di rumah. Jadi mamanya yang tahu bener apa namanya programnya ngajinya anaknya itu malesnya suara malesnya ini di sini. Gitu. Kalau memang celahnya dia capek, yang tahu mamanya capek, ya. Kelihatan anaknya memang capek bukan males, biasanya otomatis kalau capek ya ditutup istirahat dulu sudah. Atau lagi tidak enak badan misalkan. Betul, udah langsung gitu aja. Kalau dia kelihatan malesnya, otomatis mamanya nekan dikit gitu ya, otomatis dia anaknya ya akhirnya ya tetap karena sudah terbiasa juga. Iya. Sekali dudukan kan ya lama berjam-jam tapi udah terbiasa karenanya. Udah terbiasa dia. Sampai berapa jam Dek? Sampai Kalau berapa? malam 3 jam. 3 jam. Capek enggak? Ya hampir 3 jam ya. Ya 2 hampir 3 jam. Ya kurang lebih kan 1 hari 3 juz ya untuk murojaah harian. Tapi balik lagi tidak berarti 1 hari harus gitu terus. Untuk sekarang untuk saat paling murojaah terus. Ya betul, kita tetap tahu suasananya tetap. Ya kayak minggu ini santai, kebetulan kan ada banyak ikuti lomba. Para apalagi kondisi daring ini pandemi ini banyak lomba ya kita ya agak ikut-ikutan juga. Banyak lomba online iya terutama banyak sekali. Termasuk di Tebuireng juga ada. Di ikut MTQ juga Pak? Ikut juga. Tinggal nunggu pengumuman kayak ada ya Bu ya. Di MTQ. Iya. Ikut juga ya banyak lomba-lomba semacam itu. Dek. Nanti kalau gede cita-cita jadi apa Dek? Jadi dokter. Pengen jadi dokter. Kenapa? Iya, gak apa-apa. Dokter yang penghafal Al-Quran nih keren. Kenapa pengen ngobatin orang? Takut ke dokter pada. Makanya supaya nggak takut ya. Iya deh ya. Takut disuntik. Dokternya mah sekarang nggak nyuntik deh. Cuman meriksain aja gitu. Tapi kalau diimunisasi. Takutnya sama suntik. Nanti kalau udah pegang sendiri udah nggak takut pegang suntiknya. Kan kalau lihat darah itu langsung nangis. Oh iya. Lihat darah langsung muntah-muntah sama nangis. Oh gitu. Oh lihat darah muntah-muntah. Dia berarti sebenarnya perasa anaknya ya Pak ya. Betul. Sebenarnya perasa. Pemikir. Betul. Pemikir terlalu makanya jauh bayang-angannya itu. Makanya kita setelah tampil insya Allah aman karena sudah fokus sama hafalannya. Betul. Nah kalau belum kemudian dia berangan-angan jauh. Nah kemudian muntah itu akhirnya. Ini harap bukan berarti ketika lomba atau mau itu saja, bahkan kalau dulu mau renang aja pun muntah. Terlalu gitu. seneng pun muntah. Terlalu seneng juga muntah. Betul. Iya. Jadi dia berpikir jauh gitu sebelum dilaksanakan istilahnya begitu ya. Khawatirnya jauh. Gitu. Iya betul dia pemikir banget ya. Pemikir banget. Kenapa Bu? Iya. Kenapa? Cerita internasional. Oh iya. Nah, ini yang internasional yang finalis lomba qiraat internasional ini mungkin bisa diceritain dikit Pak. Oh ya. Banyak aja. Itu sebenarnya itu lombanya adalah qiraat imitation atau menirukan suaranya imam besar dunia semacam itu, bukan gitu. MTH yang tartil atau tilawah. Menirukan suara imam besar. Betul. Siapa Pak? Ini Farah kebetulan bebas. Pilih ya. Milih siapa Kak kemarin? Kemarin milih Misyari Rashid Al-Afasi. Misyaril Rashid. Kemudian ada lomba kan banyak lomba online termasuk. Kenapa pilih yang itu deh? Karena senang sama ini. Dia sebenarnya itu, walaupun dia ngajinya tidak memakai itu, tapi sering dia senang mungkin ya dengan temponya agak cepet sih senang. Temponya agak cepat. Biasanya kalau dengerin imam siapa itu kan lebih ke arah temponya gitu. Dia berarti senang tempo yang cepat ya? Yeah. Kalau cuma lambat-lambat nafasnya nggak kuat, soalnya nafasnya pendek.
Oh gitu. Tapi cepat kan juga harus hafalannya juga harus lebih ini ya. Lebih cepat gitu istilahnya gitu ya. Oh. Itu penyelenggaranya siapa Pak? Penyelenggarannya kemarin itu dari Toha Academy sama Quran Pen itu yang dijelaskan tadi, suatu lembaga keagamaan Islam di Inggris semacam itu mengadakan lomba seperti itu, kemudian kita ikut. Alhamdulillah dari negara Indonesia cuma banyak pesertanya, dari berbagai negara ikut. Jadi ada dari Jambi, dari Malang, iya dari Malang. Kalau dari Indonesia berapa? Banyak. Oh banyak juga. Kalau online gini ketemu dengan teman-teman yang ikut terus sama gitu. Oh iya. Fidela juga ada. Siapa? Berarti ada teman dari Surabaya, dari Malang. Surabaya. Biasanya kita ke Surabaya lomba ketemu anak itu. Kan biasanya lomba MHQ atau itu kan ya pesertanya kurang lebih ya itu gitu. Dari Surabaya ketemu, Jonan pun ketemu. Dari Jambi. Jadi di Indonesia ada banyak. Kemudian itu ada 2 kategori, usia anak-anaknya itu 5 sampai 9 tahun dan 9 sampai 15. Jadi Farah ikut yang kategori bawah. Kemudian sampai kemudian finalnya itu menyisakan dari Indonesia 2, dari Jambi 1, Farah 1, dari Jombang 1. Itu sama-sama juara 2-nya. Sama-sama juara 2. Juara 2-nya. Oh, gitu. Juara satunya dari UK sama dari South Africa. Ya, gitu. Wow. Juara 2 mantap. Oh iya. Iya, jadi skalanya memang sudah internasional ya. Jadi sekarang memang banyak ya itu lomba. Kalau dulu ya banyak lomba-lomba online. Jadi kalau luar negeri anak-anak kebanyakan online sebenarnya kalau dari luar negeri. Kalau sudah menang biasanya diundang ke sana, ada semacam. Tapi kemarin baru kalau sudah menang. Ini diundang ke sana ya Pak? Enggak, kebetulan ini enggak. Ini karena memang ada pandemi. Ada pandemi sama di beberapa lomba kemarin ada kelewatan juga jadi gitu. Gitu. Ada banyak beberapa lomba kalau anak-anak kebanyakan online tapi banyak. Beda sama. Kalau online macam-macam. Kalau kemarin tuh model mirip video gitu, jadi surat baru semacam itu. Itu jadi terus kemudian kalau online yang lain luar negeri ada yang terakhir ya kirim video kalau misalkan sudah lolos seleksi awal biasanya terus kemudian video callan langsung kalau misalnya MHQ ya otomatis sambung ayat via online semacam itu. Via Zoom atau via WA semacam itu. Kalau MHQ-nya biasanya gitu. Kebanyakan Zoom. Dari Zoom. Oh iya. Oke, keren. Iya, mudah-mudahan yang Tebu Ireng juga pesertanya juga lumayan banyak ini yang dari Tebu Ireng ini. Iya. Dan mungkin terakhir ya, Dek, pesan buat temen-temennya yang seusianya Dek Farah ini yang pengen kayak Dek Farah. Coba pesen, ayo, bisa nggak mesenin? Kalau pengen kayak Dek Farah bisa menghafal Al-Quran itu gimana sih gitu? Caranya ya semangat buat istiqomah. Semangat buat istiqomah. Sama waktunya. Iya. Jangan mainan mulu gitu ya. Kebanyakan mainnya dan banyak soal. Kalau Dek Farah kebalikan. Pak, matur nuwun waktunya sudah hadir di Suara Tebu Ireng. Dek Farah terima kasih. Jangan lupa ntar lagi perform ya. Terima kasih dan sahabat santri mudah-mudahan terinspirasi ya dengan cerita yang disampaikan oleh Dek Farah dan Pak Agan tentu saja bersama mamahnya. Salam buat mamahnya yang sekarang di rumah ya Pak ya. Saudara sini. Oh di sini lagi di sini. Kok nggak ikut? Nah ya itu biasanya sekarang kan biasanya umek-umek terus gak bisa diem. Oh nggak bisa diem? Iya nggak bisa diem. Biasanya kalau udah minum terus dicuruk. Dia cerita Adek lucu banget. Oke, sahabat-sahabat terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama podcast kita Hai Jumat untuk kesempatan hari ini. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi